Sekitar 20 siswa SD di Kabupaten Semarang mual dan muntah usai santap MBG. Sekolah Rakyat Kota Semarang resmi beroperasi. Lantian Juan rebut gelar juara umum Trial Game Dirt putaran 4. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Gesy Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, puluhan rumah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah rusak diterjang hujan deras disertai dengan angin kencang. 3 keluarga terpaksa diungsikan karena rumahnya rusak parah. Beginilah kondisi atap rumah warga di Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang setelah diguyur hujan deras disertai angin kencang pada Minggu sore. Pemilik rumah mengaku ketakutan saat angin menerjang sekitar 15 menit. Mereka langsung mengamankan diri di rumah tetangganya saat kejadian. Itu angin hujan deras dan angin kencang. Angin kencang. Berapa lama, Pak? Sekitar 15 menit lah. 20 sampai 15 sampai 20. Gimana, Pak? Keluarga di rumah semuanya. Setelah atapnya ambruk, tembok ambruk, itu langsung semuanya pergi. Kalak BPBD Kabupaten Magelang, Edi Wasono mengatakan akibat peristiwa ini sebanyak 65 rumah rusak dan 3 diantaranya rusak berat. Dampak dari angin kencang dan hujan itu rumah 3 rumah ini rusak sedang hingga berat, sedangkan sisanya 62 ini rusak ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa musibah ini. Agung Bayu Haji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Sekitar 20 siswa SD Negeri Ungaran 1, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mual dan muntah diduga keracunan usai menyantap sajian program makan bergizi gratis. Lagi-lagi, siswa keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis. Selasa pagi, sekitar 20 siswa dari kelas 2, 3, 4, dan 5 SD Negeri Ungaran 01 Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengalami mual, muntah, pusing, dan sesak napas usai menyantap menu MBG. Pihak sekolah langsung memanggil petugas puskesmas untuk penanganan para siswa. Dan 2 siswa dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara petugas Dinas Kesehatan dan Polres Semarang mengambil sampel makanan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Pak, ada beberapa siswa yang mual, pusing, kemudian sesak nafas. Terus kami minta guru untuk segera koordinasi dengan puskesmas agar segera ditangani. Dari puskesmas terus datang Dinkes juga, SPPG juga datang, lalu mereka semua menangani anak-anak tadi. Kelas 3, kelas 2, kelas 5. Total berapa anak? Kita 20. Informasinya sebetulnya kan ini seperti biasa, MBG datang pagi sekitar jam 9. Kemudian habis itu dibagi ke anak-anak. Kemudian anak itu kan ada yang olahraga juga, ada yang ini. Jadi kebetulan yang sakit ini random itu ada yang kelas 2, kelas 3, 4, dan 5, sehingga tidak semua terindikasi untuk keracunan. Kita kan belum tahu ini keracunan atau bagaimana, karena baru medis yang tahu, karena ini sudah dibawa ke ada rumah sakit juga. Untuk menu MBG yang didistribusikan oleh SPPG Sidomulyo, yakni nasi putih, rendang daging,
timun, pakcoy, tahu bulat, dan puding. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang memanggil petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menyusul maraknya kasus keracunan MBG. Pemeriksaan laboratorium sejumlah bahan makanan MBG juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi keracunan massal. Sebanyak 55 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG Kota Semarang Selasa siang dikumpulkan di kantor Dinas Ketahanan Pangan untuk dilakukan edukasi terkait pemenuhan gizi pada program makan bergizi gratis atau MBG. Dipanggilnya petugas SPPG ini sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi keracunan massal menyusul maraknya kasus keracunan massal di sejumlah daerah. Pemanggilan ini bukan karena adanya pelanggaran, namun bentuk langkah preventif dari pemerintah Kota Semarang. Petugas SPPG juga diminta membawa sampel bahan makanan dan masakan MBG untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mengatakan, pemantauan terhadap SPPG dilakukan seminggu 3 kali dengan menerjunkan petugas gizi maupun petugas laboratorium. Yang ada atau SPPG yang ada dengan mereka datang ke sini membawa sampel bahan makanan yang hari ini dimasak oleh mereka. Nah, sehingga kita terus bisa mengawasi dan ini dilakukan pengetesan yang juga dilakukan pengetesan terhadap bahan-bahan makanan yang ada. Nah, sehingga ini untuk bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman bagi siswa-siswi yang menerima MBG ini, termasuk juga kewaspadaan kita terhadap bahan-bahan makanan yang mungkin masih mengandung zat-zat yang mungkin berbahaya. Sementara itu, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kota Semarang mengaku sudah melakukan aturan yang dianjurkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam pengelolaan SPPG. Selain melakukan upaya kebersihan pada dapur MBG, SPPG juga menerapkan kebersihan pada petugas yang memasak maupun petugas distribusi. Di SPPG sendiri, kita semua sudah melakukan pengecekan. Nah, ini juga sudah ada bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan, yaitu kita pengecekan bahan baku. Jadi bahan baku yang akan digunakan untuk produksi, itu semua diuji sampel dulu. Jadi ada pengujian, pengecekan, ada reagennya ya Pak ya. Jadi diuji apakah memang sudah aman untuk diproduksi. Nah, selain itu dari pihak SPPG juga pasti selalu ada ini, ketika distribusi itu kan ada waktunya Pak. Jadi ada timing antara produksi sampai distribusi. Jadi itu kita ketika distribusi itu kita kan ada berita acaranya. Sebelumnya, tim Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mengunjungi secara langsung SPPG, namun karena pertumbuhan jumlah SPPG yang semakin cepat, maka pelatihan kini dilakukan dengan sistem pemanggilan untuk efisiensi waktu dan tenaga. SPPG juga diimbau untuk mendistribusikan MBG disesuaikan dengan waktu pembuatan agar tidak mengalami kerusakan jika terlalu lama didistribusikan ke penerima manfaat. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sekolah Rakyat Kota Semarang resmi beroperasi. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Sejak 2 bulan yang lalu, harga daging ayam di pasar tradisional Kota Semarang tidak kunjung turun. Kenaikan harga membuat warga mengurangi jumlah pembelian. Harga daging ayam di pasar Peterongan Kota Semarang masih mahal. Harga daging ayam masih di angka Rp35.000 hingga Rp37.000 per kilogram. Sedangkan harga sebelumnya di angka Rp30.000 per kilogram. Pedagang mengaku tidak mengetahui penyebab mahalnya harga daging ayam karena pasokannya hingga kini masih lancar. Harga ayam sekarang berapa Mbak? 35, 36, 37 Mas. Itu termasuk normal atau masih tinggi Mbak? Masih harga tinggi.
Masih tinggi. Kalau normal kisaran berapa, Mbak? Sekitar 30 ribuan. 30 ribuan. Kenaikan sejak kapan, Mbak? 2 bulan terakhir ini harga naik, Mas, ayamnya. Penyebabnya, Mbak? Kurang tahu ya, Mas. Iya. Gejolak nggak tahu ini. Kalau pasokan lancar? Pasokan lancar? Pasokan lancar, alhamdulillah. Pedagang berharap harga daging ayam bisa kembali normal karena kenaikan harga membuat omset penjualan menurun. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, Perum Bulog Kantor Cabang Semarang melanjutkan kembali program penyerapan gabah kering panen atau GKP di tingkat petani di wilayah kerjanya. Bulog juga membeli langsung gabah kering panen dari petani di Desa Badran, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Saat memantau langsung tim jemput gabah dan pengadaan gabah beras, pemimpin Perum Bulog Cabang Semarang, Randy Ardiansyah, mengatakan penyerapan dilakukan pada panen gadu atau panen di musim kemarau di bulan September hingga Desember 2025 agar harga serapan gabah kering panen tetap sama dengan harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 per kilogram. Adapun tujuan serapan gabah kering panen petani di panen gadu ini untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan kepastian harga HPP dan daya beli yang menjamin pendapatan para petani, sekaligus mencapai dan mempertahankan swasembada pangan nasional, serta mengendalikan harga pangan agar stabil di lapangan. Randy berharap para petani tidak perlu khawatir karena Perum Bulog akan tetap berupaya menyerap berapapun jumlah panen di musim gadu ini sampai bulan Desember tahun ini. Melanjutkan program penyerapan gabah kering panen di tingkat petani di wilayah kerja kami untuk memastikan bahwa harga di tingkat petani tidak jatuh di bawah 6.500. Kami siap melakukan penyerapan di musim gadu ini sampai dengan bulan. Sementara pemimpin Perum Bulog wilayah Jawa Tengah Sri Muniati mengatakan dalam masa panen gadu, Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah mendapat tugas menyerap gabah kering panen mulai September hingga Desember 2025. Pada periode bulan September hingga akhir tahun ini, pemerintah memberikan penugasan kembali kepada Bulog untuk melakukan serapan atau pengadaan gabah kering panen semester 2 atau bulan September sampai dengan Desember 2025. Sebelumnya Bulog sudah melakukan serapan dan sudah tercapai lebih kurang 3 juta ton setara beras. Pada periode gadu ini memperhatikan harga beberapa wilayah panen, ada yang mengalami harga kurang dari 6.500 atau sama dengan 6.500. Untuk target pengadaan beras tahun 2025 yang ditugaskan kepada Perum Bulog Kanwil Jawa Tengah sebesar 283.702 ton dan realisasi hingga 22 September 2025 sebesar 263.519 ton. Senat Puji, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi di Saudara, sekolah rakyat pertama di Kota Semarang resmi mulai beroperasi. Dengan keberadaan sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa mendapat akses pendidikan berkualitas tanpa terbebani kondisi ekonomi keluarga. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Kota Semarang di Kompleks Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Selasa siang. Di hari pertama, seluruh siswa yang terdiri dari 50 siswa jenjang sekolah dasar dan 50 siswa jenjang sekolah menengah atas mengikuti MPLS selama 2 minggu sebelum dilanjutkan dengan matrikulasi dan proses belajar mengajar formal. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan fasilitas sekolah rakyat setara dengan sekolah unggulan. Agus berharap kesetaraan dalam akses pendidikan berkualitas mampu memutus rantai kemiskinan. Kita sudah lihat sarana prasarananya bagus, ya. Terus kemudian ruang kelasnya juga bagus,
asramanya juga oke, labnya juga ada lab IPA walaupun perangkatnya belum lengkap tapi sudah ada ya. Terus kemudian perpustakaannya juga sudah ada. Jadi di Semarang ini kita namakan Sekolah Rakyat Terintegrasi karena kenapa? Karena ada dua tingkatan, dua jenjang, satu SD 50 siswa, yang satunya SMA 50 siswa. Sementara itu, wali murid mengaku sangat terbantu dengan adanya sekolah rakyat. Pasalnya anak ataupun keluarga mereka bisa meraih pendidikan yang bermutu tanpa terbebani kondisi ekonomi keluarga. Adik SMA, mogok 2 tahun, lah mau lanjut ke jenjang SMA ini. Lah ada sekolah rakyat ya alhamdulillah bisa kebantu orang tuanya tinggal ibu doang. Gitu. Sebelumnya alasan tidak lanjut sekolah selama 2 tahun itu kenapa? Ekonomi. Rencananya waktu itu mau melanjutkan ke SMA atau berhenti sebenarnya? Mau ke paket C. Pasti lanjut cuma ke paket C. Tapi alhamdulillahnya karena ada program ini sangat membantu kami ya, karena ekonominya sangat minim. Karena hasil pendapatan tidak pasti, kadang kalau orang jualan kan nggak pasti, kadang ramai kadang sepi. Kalau dari anak-anaknya sendiri itu gimana Bu? Sangat berminat sekali karena masih ingin meneruskan ke jenjang selanjutnya biar ibaratnya mencari pekerjaan lebih mudah lah Mbak. Sekolah rakyat menerapkan sistem boarding school, siswa akan tinggal di asrama dengan jadwal kunjungan orang tua 2 minggu sekali. Hal ini dilakukan agar siswa lebih fokus belajar, disiplin, dan mandiri. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Lantian Juan rebut gelar juara umum Trail Game Dirt putaran keempat. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesy Lutfia. Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang dan Fakultas Kedokteran Undip menggelar live surgery tumor otak, yaitu operasi yang disiarkan secara langsung untuk edukasi bagi dokter dan tenaga kesehatan. Kegiatan bertajuk Guest Lecture and Live Surgery on Brain Tumor Otak ini berlangsung di Rumah Sakit Nasional Diponegoro atau RSND Semarang yang diharapkan para peserta memperoleh pengalaman berharga dalam memahami penanganan kasus bedah saraf yang kompleks. Live surgery ini bukan hanya menjadi ajang pembelajaran klinis, tetapi juga bukti nyata bahwa RSND siap mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Metode operasi yang ditampilkan dalam siaran langsung tersebut dipandang efektif waktu hanya sekitar 2,5 hingga 3 jam dan operasi melalui lubang hidung tidak lagi dengan membuka tempurung kepala. Operasi dengan bedah minimal invasif itu adalah operasi yang tidak perlu lagi membuka tempurung kepala. Jadi cukup kita pendekatannya lewat rongga hidung dan itu waktunya menjadi lebih singkat operasinya. Selain operasi lebih singkat, bagi pasien itu akan cepat pemulihannya sehingga pasien lebih cepat pulang dalam kondisi yang baik dan cepat balik ke rumah atau kembali bekerja. Para peserta sendiri terdiri dari dokter, mahasiswa hingga praktisi medis. Melayani pasien-pasien bedah saraf ini dan kami dengan SDM yang insya Allah mencukupi dan peralatan yang juga tersedia dapat membantu masyarakat yang antreannya sekarang ini sangat panjang sehingga dapat membantu mengurangi masa antrian tersebut. Berdasarkan kompetensi, para dokter spesialis dan tenaga medis menyatakan kesiapannya untuk melakukan prosedur operasi ini untuk membantu penanganan penderita tumor otak yang kini jumlahnya banyak dan segera membutuhkan penanganan medis. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi olahraga otomotif, Saudara. Rider asal Kediri, Lantian Juan, berhasil merebut gelar juara umum
pada putaran keempat kejuaraan Trail Game DIRT 2025 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Hasil ini menjadi penentu gelar juara musim ini dan harus berlanjut ke seri pamungkas di Bandung pada bulan Oktober. Para rider elit nasional beradu cepat di sirkuit Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu malam. Rider asal Kediri, Lantian Juan, tampil konsisten dan berhasil menjadi yang tercepat dengan total 91 poin, unggul tipis 1 poin dari rider asal Boyolali, Asep Lukman, yang harus puas di posisi kedua dengan 90 poin. Berkat keberhasilannya menjadi juara di campuran Open dan runner-up di FFA Open, Lantian Juan dinobatkan sebagai juara umum seri keempat dengan total 47 poin. Lantian Juan mengungguli MC Dan yang mengumpulkan 43 poin dan selisih 7 angka dari Ananda Rigi yang mengumpulkan 40 poin. Di seri Game seri 4 ini cukup menegangkan sekali pertarungannya, dari mulai campuran Open sampai FFA Open. Harus berusaha mati-matian, harus bisa mendapatkan hasil yang maksimal ini. Sangat-sangat bersyukur sekali bisa menempati juara umum si seri 4 ini, meskipun cedera saya di akhir sebelah kiri masih terasa. Sementara itu, promotor penyelenggara dari Genta Auto and Sport Ivan Harinugroho mengatakan perhelatan seri keempat berjalan meriah, antusiasme penonton dan para rider termasuk luar biasa. Hari di Solo ini sangat meriah ya, terutama di antusias penontonnya sangat antusias di sini, dan juga pembalapnya juga ada 44 peserta, jadi lumayan banyak juga. Dan ya kalau di Solo ini emang antusiasnya sangat bagus. Putaran kelima Trail Game DIRT 2025 akan digelar di Bandung 26 hingga 27 Oktober 2025 mendatang. Bandung akan menjadi kota pamungkas sekaligus penentu siapa rider terbaik musim ini. Nicholas Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya, Jessi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.